Halo guys, what's up guys? Hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang anak saya. Anak saya mengalami speak delay. Speak delay itu bicara itu lambat ya guys. Maksudnya dalam arti kata dokternya speak delay, tapi dari umur 2,5 tahun itu baru tahu. Ya mungkin kesalahan dari saya sih guys, karena dulu saya sering kasih HP, terus habis itu kasih HP ya kan lihat YouTube kayak gitu kan. Terus setelah itu saya konsultasi dengan suami saya, kok anak saya belum ngomong, saya bilang kayak gitu. Waktu itu kan saya titipin, saya kerja gitu ya guys. Terus saya takut dong, kenapa kok tiba-tiba anak saya belum bicara, ataupun dia udah bisa bicara mama papa itu papa maksudnya dalam arti peluk gitu aja. Kata 3 itu yang keluar, bahkan susu aja dulu dia belum bisa bicara. Setelah saya konsultasi dengan suami dan saya kan di Taiwan ini kan banyak ya guys yang membantu, maksudnya dalam arti untuk meluruskan kenapa dia seperti delay, karena saya bawa ke rumah sakit, saya terapi gitu ya guys, setiap seminggu 1 kali, terus yang satunya lagi setiap hari Rabu, jadi ada 2 terapi dia gitu. Tapi sekarang dia udah mulai sedikit nih ya ada kemajuan, sedikit aja kemajuan dalam berarti ngomongnya gitu guys. Misalkan ngomong mama, itu udah agak jelas. Papa, malah cici, 我要吃饭, itu dia udah bisa keluar, kayak misalkan dia suruh saya masak nasi goreng tuh, dia di kulkas ngambil sendiri telur gitu guys. Telur itu kalau bahasa sini kan tan gitu ya. Akhirnya saya bilang, saya kasih kode sedikit ya, cuman ya baru sedikit, baru 1 kata gitu ya, maksud dari 1 kalimat gitu. Tapi ini nanti bulan 6 kita juga ada ke dokter, mau ya 4 jam mungkin ya, lihat gimana kondisinya dia, maunya atau enggak. Dia itu kalau disuruh itu, misalkan Cingi ambilkan spray, Cingi ambilkan spray gitu. Maaf ya guys. Itu yang laki itu anak saya lagi main pasir guys. Terus kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Tolong ambilkan bantal misalkan, ya diambilkan. Tolong ambilkan misalkan susu adiknya, itu juga diambilkan. Cuman ngomongnya dia itu belum keluar gitu loh. Yang saya takutkan, mana sih seorang itu nggak takut ya, misalkan takutnya kalau nggak bisa bicara. Dia kan udah sekarang umur 3,5 tahun, takut ya. Seorang ibu kan, perasaan ibu orang normal kan biasanya udah bicara kan, takutnya dia nggak bisa bicara atau gimana. Nah takut kan. Akhirnya terapi itu juga dia ada kemajuan sedikit sih ya, tapi yang nggak banyak, cuma sedikit. Dia bisa berkata gitu, walaupun katanya itu nggak jelas. Misalkan wo yo 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 wo yo
cu cu ji jeng. Katanya itu misalkan saya mau saya itu jelas mau pergi itu katanya tuh nggak jelas gitu guys ya, nadanya memang pergi tapi katanya tuh nggak jelas. Dan akhir sampai kata saya beli mainan, saya terapi sendiri kan kayak gitu, terus akhirnya satu demi kata dia keluar, tapi sampai sekarang belum lancar. Makanya buat ibu-ibu yang anaknya belum bicara, jangan putus semangat, waspada. Anak kenapa nggak bisa bicara itu karena orang tua yang melalai mengasih tontonan YouTube, HP itu seharusnya nggak bagus karena dia belum bicara. Kecuali kalau dia udah bicara, lah itu beda lagi ya guys. Itu saran saya sih ya, kalau bagi yang punya anak. Waktu itu umur 3 tahun HP saya stop guys, terus saya stop, dia udah mulai itu susu juga saya udah stop. Biasanya saya lanjutin kasih ke dia, bikin ke dia ataupun apa gitu, terus semuanya saya stop, saya suruh dia bicara. Akhirnya dengan kayak gitu guys, aku tega nggak tega ya sebagai seorang ibu, gimana ya, anak kan harus tega ya lihat anaknya kayak gitu nggak bisa bicara apa-apa. Kata dokternya, kamu nggak usah nyiapin dulu biar anaknya bicara, dah baru kamu kasih. Lah aku sebenarnya juga nggak tega, tapi tega nggak tega kita harus kayak gitu, memang harus. Dan anak itu harus tidak boleh dimanja, soalnya dia kalau dimanja itu nanti lambat bicaranya juga ada. Ini yang bagi delay ya guys, bagi anakku juga. Tapi sekarang udah ada kemajuan sedikit sih ya, bukan banyak, tapi udah bicara, saya mau makan, saya mau pergi, itu udah bisa. Ya seperti itulah. Yang kelanjutannya ya nanti biar saya lanjut part 2 ya guys. Oke guys, ini anak saya guys. Jinge 讲话，你没有讲话我不跟你去，跟他讲话，来一下讲话，没讲话。Ya seperti itu, nangis gak jelas. Kalau dia ingin ya dia maksudnya kayak gitulah. Tapi dari terapi rumah sakit itu udah terbentuk, maksudnya dalam kata-katanya itu udah ada keluar kayak gitu. Nanti di episode berikutnya saya ajak anakku berkomunikasi, saya latih anakku bagaimana caranya. Jadi buat ibu-ibu selalu semangat, jangan putus asa walaupun kita capek, takut ya. Sebagai seorang ibu aku juga ngerasain rasain sedih, nggak punya di sini, nggak punya siapa-siapa, bahkan rasain anakku kalau nggak bisa bicara kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya mulaikan diri untuk menyetop segala sesuatu gitu. Misalkan menyetop YouTube dia kayak gitu ya. Semangat buat ibu-ibu, jangan lupa kalau lihat anak belum bicara, pergi ke dokter, diperiksa, terus terapi, itu paling penting. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share.